Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrianti Trilestari. Saya dari D3 Kebidanan Stikes Budi Luhur Cimahi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesenian yang sering ada di daerah saya. Yaitu yang pertama, kesenian yang sering ada di daerah saya untuk zaman dulu, waktu zaman saya masih kecil itu suka ada kesenian kayak qasidah seperti itu ya. Dulu juga saya pernah ikutan kesenian qasidah seperti itu dari saya waktu kelas 3 SD sampai SMA kelas 1 kalau nggak salah, karena sudah banyak kesibukan yang lain-lain, jadi saya memutuskan untuk keluar dari grup qasidah tersebut. Nah, yang untuk sekarang ini yang sering ada di daerah saya ini, kesenian yang sering ada yang masih sering pemuda-pemuda sini itu masih sering lakukan, yaitu kesenian marawis. Nah, baik, di sini yang pertama saya akan menceritakan apa sih itu marawis. Nah, marawis adalah salah satu band tepuk dengan perkusi dengan sebagai alat musiknya. Nah, yang alat musik utamanya. Nah, jadi alat musik utama dari marawis ini adalah sebuah perkusi. Nah, seni musik ini merupakan kolaborasi dari Timur Tengah dan juga Betawi. Nah, dan juga memiliki unsur keagamaan yang kental karena mencerminkan dari berbagai lirik lagu yang dibawakan berupa puji-pujian, terus juga kecintaan kepada Sang Pencipta. Jadi alat musik marawis ini sering dipergunakan itu untuk, kalau biasanya ya, kalau di daerah saya ini biasanya si marawis ini suka ditampilkan di dalam acara pernikahan. Kalau dulu kan pernikahan itu kebanyakan sekarang itu suka kayak dangdutan kayak gitu. Tetapi untuk sekarang ini biasanya di daerah saya ini lebih sering hiburannya itu menggunakan kesenian marawis. Karena lebih islami juga, dan juga personalnya itu dari anak-anak remaja yang ada di daerah saya. Nah, selain yang tampilnya itu adalah anak-anak remaja dari daerah saya, seni ini juga sering banyak sekali digemari oleh orang tua di sini, karena berunsur musiknya itu berupa kayak islami kayak gitu ya. Jadi nanti di akhir video saya akan memasukkan video anak-anak di daerah saya ini pada saat sedang memainkan musik marawis ya, dan juga foto-fotonya. Terus di sini juga ya saya akan menjelaskan sejarahnya terlebih dahulu. Nah, sejarahnya itu seni marawis ini berasal dari Timur Tengah, terutama dari Yaman. Namun nama marawis ini diambilnya itu dari salah satu alat musik dipergunakan untuk kesenian ini. Jadi si nama marawisnya itu diambilnya itu dari alat musik yang digunakan pada saat kita memainkan marawis tersebut. Nah, terus di sini juga si alat musik ini menggunakan hajir atau gendang besar. Jadi di dalam marawis ini biasanya alat-alatnya itu sangat banyak sekali ya, teman-teman. Di sini juga ada hajir gendang besar yang berdiameternya itu ukurannya sekitar 45 cm dan juga tingginya itu 60 sampai 70 cm. Terus di sini juga marawisnya itu ada gendang kecil, teman-teman. Jadi gendang kecil ini biasanya itu berdiameter 20 cm. 20 cm dengan tinggi 19 cm. Terus juga ada dumbuk atau jimbe, sejenis gendang yang berbentuk seperti dandang gitu ya. Si gendangnya itu berbentuknya kayak dandang. Terus ini juga memiliki diameter yang berbeda pada kedua sisinya, serta dua potong kayu bulat berdiameter 10 cm. Wow, 10 cm ya. Kadangkala perkusi dilengkapi dengan tamborin. Kalian tahu tamborin? Tamborin itu adalah kecrek. Nah, kecrek ini biasanya di qasidahan juga suka ada ya. Kalau di rebana juga suka ada kecreknya yang berdiameter kecil. Nah, terus lagunya itu berirama, terus juga gambus, terus juga ada padang pasir, dinyanyikan sambil diiringi oleh pukulan tertentu. Jadi si lagu yang dinyanyikan oleh
oleh penyanyinya itu atau guru vokalnya itu, diiringinya itu disesuaikan dengan tepukan tangan, dengan tepukan gendang dan juga marawisan tersebut ya. Jadi disesuaikan, jadi tidak asal menepak atau membunyikan alat-alat tersebut. Jadi kita juga punya irama yang memang disesuaikan dengan lagu yang akan dibawakan. Tapi kebanyakan itu biasanya kalau untuk marawis ini lagu-laguannya itu kayak lagu-lagu untuk agama-agama seperti itu ya, sangat religi. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya kalau untuk marawis. Nah, ini adalah sebagian dari sejarahnya juga. Terus kita lanjut lagi ya teman-teman. Jadi dalam katalog Pekan Musik Daerah Dinas Kebudayaan DKI Jakarta juga nih pada tahun 997 terdapat 3 jenis pukulan atau nada, yaitu jadi pada tahun 97 itu si marawis ini itu ada 3 nada ya teman-teman. Yang pertama itu ada japin, sarah dan juga jahepah. Nah, pukulan japin ini mengiringi lagu-lagu gembira. Jadi si pukulan japin ini untuk lagu-lagu yang sangat gembira gitu ya pada saat pentas di panggung, seperti lagu berbalas pantun kayak karena si marawis ini berasalnya dari negara Timur Tengah dan juga berkolaborasi dan juga Betawi. Jadi kayak Betawi kan suka ada balas-balasan pantun tuh ya. Si japin ini biasanya mengiringi pentas pada yang sangat gembira-gembira kayak gitu ya, kayak balasan pantun kayak gitu. Terus juga di sini juga ada, nah nada japin ini adalah nada yang sering digunakan untuk mengiringi lagu-lagu puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW ataukah sholawatan kayak gitu. Terus ada temponya juga nih. Tempo nada japin ini lebih lambat dan tidak terlalu menghentak. Jadi si temponya itu agak lambat dan tidak terlalu menggentak juga ya, sehingga banyak yang digunakan dalam mengiringi lagu-laguan Melayu, kayak lagu-lagu Melayu kayak gitu ya, kayak qasidah kan biasanya juga agak sedikit Melayu kayak gitu ya teman-teman. Terus pukulan sarah dipakai untuk mengarak pengantin. Nah, selain biasanya juga ya, selain untuk hiburan dan pentas seni kayak mendengarkan lagu-lagu kayak gitu, marawis juga biasanya dipergunakan untuk mengarak pengantin atau menghantar pengantin pada saat pembukaan pengantin pria datang ke tempat pengantin wanita. Nah, biasanya itu si pengantin prianya itu diiringi oleh lagu-lagu marawis atau kesenian marawis teman-teman. Kalau untuk di daerah saya ya seperti itu, ataupun pada saat kayak prasmanan gitu ya, kayak mau makan kayak gitu, biasanya si tamunya itu sambil mendengarkan lagu-lagu dari marawis. Terus juga sedangkan jayepah ini mengiringi lagu di majelis biasanya ya, di majelis kayak di masjid kayak gitu. Kedua nada itu lebih banyak digunakan untuk irama yang menghentak. Jadi si jayepah ini biasanya nadanya itu agak-agak menghentak ya teman-teman, dan membangkitkan semangat gitu ya, supaya tidak ngantuk mungkin ya kalau karena di majelis. Terus di sini juga ada marawis juga dikenal dengan istilah ngepang yang artinya berbalasan memukul dan mengangkat. Karena si marawis ini kan biasanya ya yang memukulnya itu tidak barengan ya teman-teman, jadi kadang ada yang berbalasan kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman juga kalau kesenian marawis itu ada sedikit yang lebih tahu juga ya. Mungkin ini saya mengulas sejarahnya seperti itu teman-teman. Terus juga selain mengiringi hajatan juga biasanya untuk sunatan atau pesta perkawinan juga si marawis ini ya sering ditampilkan. Nah, terus juga pada seni budaya Islam atau juga di sini, karena kalau untuk Maulid Nabi kayak gitu kan biasanya suka ada perlombaan juga ya teman-teman. Mungkin di daerah kalian juga sama ya, sama kayak di daerah saya. Di daerah saya kayak marawis itu sering diperlombakan juga ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini juga ada jumlah untuk pemain marawisnya itu ya. Biasanya musik ini minimalnya itu 9 sampai 10 orang ya untuk anggota yang memainkan marawis tersebut. Nah, setiap orang memainkan satu buah alat sambil bernyanyi.
Tetapi terkadang juga untuk membangkitkan semangat, beberapa orang dari kelompok tersebut bergerak sesuai dengan irama lagu. Nah, marawis juga ya, kadang-kadang kan suka ada yang duduk aja, tetapi ada juga yang memakai kayak kalau kayak dance kayak gitu, tetapi yang kayak nari-nari kayak gitu, tetapi yang nggak terlalu heboh gitu ya. Jadi disesuaikan sambil memukul, tetapi sambil ngedance juga ya biasanya. Tetapi kadang-kadang ada yang sambil duduk aja gitu, nggak pakai dance, nggak pakai irama gerakan kayak gitu ya. Tapi biasanya juga kalau untuk kesenian marawis ya di YouTube suka ada yang sambil ngedance juga. Terus itu juga biasanya juga marawis ini dimainkan oleh sekelompok orang atau kebanyakannya itu biasanya pria ya. Dan di sini juga di daerah saya juga biasanya yang memainkan marawis itu adalah pemuda-pemuda yang ada di daerah saya, teman-teman. Terus busananya itu ya, kalau biasanya busana yang dipakainya itu kayak koko kayak gitu ya, biasanya kan untuk laki-laki biasanya koko kayak gitu. Tetapi biasanya juga di daerah saya itu penyanyinya itu ada wanita juga ya, teman-teman. Nah, biasanya si wanitanya itu memakai baju gamis kayak gitu. Dan uniknya lagi, si pemain marawis ini bersifat turun-temurun. Nah, kadang bersifat turun-temurun juga. Sebagian besar yang masih dalam berhubungan darah, kayak bapaknya nih dulu tukang marawis, diturunin nih kepada anaknya, atau kakaknya nih dulunya marawis terus diturunin ke adiknya kayak gitu ya, atau keponakan-keponakannya. Dan karena di daerah saya ini kan ya masih keluarga semuanya, biasanya juga kayak gitu dari kakaknya atau ke adiknya kayak gitu ya, teman-teman, atau ke saudaranya atau ke sepupunya juga. Mungkin ya di daerah teman-teman juga kalau untuk marawis ini suka ada juga ya, teman-teman. Nah, itulah sekitar kesenian yang ada di daerah saya. Nanti kalau saya di akhir video ini ya, saya akan menampilkan cuplikan dari kesenian marawis yang sering dipergunakan di tempat saya atau orang-orang. Contoh rekaman video yang anak-anak kampung saya waktu tampil di acara kayak nikahan kayak gitu. Dan ini juga ada beberapa foto sebagian kayak penyambutan bupati, acara nikahan, dan maulid nabi kayak gitu. Terus di situ juga ada gambar alat-alatnya yang selalu dipergunakan oleh anak-anak di kampung saya untuk kegiatan kesenian marawis tersebut. Nah, mungkin kalian juga bisa lihat di YouTube ya, bisa di searching lagi juga kayak marawis itu kayak gimana gitu ya. Mungkin cukup sekian penjelasan marawis dari saya. Apabila ada salah pengucapan kata ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kekurangan materi, saya ucapkan mohon maaf. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.